Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surga. Dulu kita pernah atau sering mendengar cerita, mendengar informasi bahwa kalau orang masuk surga, kalau kita masuk surga, maka segala apapun yang kita inginkan, yang kita tentukan, keinginan-keinginan kita, ya, semuanya akan diberi, semuanya akan dikabulkan. Nah, dulu kita memahaminya barangkali masih ada kekurangan dalam memahami surga, ya, bukannya kesalahan. Karena yang kita pahami dari informasi itu, surga yang kita dengar selama ini adalah kita pahami semata-mata sebuah tempat, sehingga kesannya jauh bahwa dia ada pada saat nanti kalau kita sudah mati lalu hidup kembali, dan kalau baik kita masuk surga, kalau soleh gitu, ya. Padahal kedekatan kalau seperti itu jauh sekali. Padahal kedekatan itu sebetulnya bukanlah pada tempat, tetapi pada sifat-sifat. Misalnya dulu ada orang yang hidup semasa dengan Nabi, bisa mengikuti jejak langkah Nabi, ya, bertemu dengan Nabi, kemudian dapat memegang jubah Nabi. Tapi kalau sifat-sifatnya bertentangan 180 derajat dengan sifat-sifat Nabi, maka sesungguhnya dia jauh dengan Nabi. Tapi ada orang yang masa hidupnya, rentang waktunya berbeda selama 1000 tahun dengan Nabi, 1000 tahun lebih, dan tempat hidupnya pun berbeda dengan Nabi. Tetapi selama sifat-sifatnya memiliki kesesuaian dengan sifat-sifat Nabi, sejalan dan mempunyai kemiripan-kemiripan, maka sesungguhnya orang itu dekat dengan Nabi. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita memahami berita-berita tentang surga tidak semata-mata sebagai sebuah tempat, tetapi juga mengambil makna sifat-sifat dari perkataan atau berita-berita tentang surga. Misalnya tadi kita ulangi, di surga segala sesuatunya kita yang menentukan, ya. Jadi surga itu sangat adil, terbuka dan bijak. Tidak ada satupun yang diistimewakan olehnya. Segala sesuatu kita sendirilah yang menentukannya, ya kan begitu sifat surga. Apa saja yang kita mau, ya sudah, itu yang terjadi. Nah, karena kalau saat ini kita sendiri yang menentukan dalam kehidupan ini, di mana kebahagiaan dan nasib kita tidak ditentukan oleh orang lain dan siapapun, semua pemenuhan tanggung jawab kita tentukan untuk kita penuhi sendiri, maka itulah surga sebetulnya. Kita tidak disuruh-suruh, tidak diperintah dengan paksa. Nah, semua yang kita lakukan itu keinginan kita sendiri. Hal-hal yang kita lakukan, kita tahu mana yang harus kita lakukan, dan kita boleh melakukan hal-hal apa yang tidak harus kita lakukan, ya. Kemudian lebih utama lagi, jika kita menentukan kebahagiaan kita sendiri dan tidak menyerahkannya untuk ditentukan oleh orang lain, maka itulah kehidupan surgawi. Masa bahagia mesti bergantung pada orang lain? Kalau untuk menjadi baik dan bahagia perlu disuruh dan dipaksa oleh orang lain, malah jadinya neraka kan. Bahkan tidak masuk akal kalau untuk masuk surga itu harus dipaksa. Jadi pertama, yang sudah sangat jelas dasarnya adalah surga itu sangat adil, terbuka, ya. Dia memberi kesempatan dan segala sesuatunya kita yang menentukan, sangat bijaksana. Dan dunia ini pun ternyata sifatnya seperti itu, memberikan kita tempat dan menyiapkan putaran waktunya, menyediakan putaran waktunya. Oleh karena itu kehidupan dunia ini sebetulnya bijaksana, ya. Nah, sifat surga yang kedua adalah di sana katanya harum semerbak, ya. Tidak ada berbau busuk, tidak ada kotoran, karena tidak ada orang yang buang kotoran. Nah, kalau di dunia ini kita melakukan hubungan silaturahmi,
hubungan sosial ya, hubungan manusiawi, tanpa ada kotoran-kotoran hati dan pikiran ya, tanpa tanpa kita membuang menyampah di mana-mana ya, sampah pikiran, sampah hati seperti iri, dengki, sombong, kemudian gosip, prasangka dan sebagainya, cemburu dan lain sebagainya, maka kehidupan kita akan wangi, tidak akan ada yang bau busuk, karena satu sama lain saling membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran itu. Jadi ini pun adalah kehidupan yang sifatnya mirip dengan kehidupan surga, makanya kita bisa sebut sebagai kehidupan surgawi. Yang ketiga, di surga sebagaimana di rahim, tidak ada konflik. Jadi di surga tidak ada konflik, yang ada hanyalah dialektik. Satu kehidupan itu pasti dinamis ya, dan dinamis itu pasti dialektis. Dialektis adalah satu pertukaran dari perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi pertukaran pikiran, diskusi dan sebagainya, terjadilah dialektika, dan itu hanya terjadi bila dalam keadaan yang damai, seperti di surga. Dalam keadaan konflik, kerusuhan, kekacauan, dialektika tidak bisa terjadi. Yang ada peperangan dan kehancuran. Nah, fungsi dan peran dialektika adalah lahirnya pertumbuhan, hal-hal baru, hal-hal yang membuat kita lega dan semakin lama semakin memperluas hati dan wawasan. Disitulah kemudian muncul ketentraman hati. Maka disitulah kita menemukan bidadari. Bidadari itu artinya ketentraman hati. Bidadari dan bidadara. Jadi laki-laki dan perempuan akan mendapatkan itu di surga, dalam kehidupan surgawi. Artinya mendapatkan ketentraman hati. Coba kamu pulang ke rumah dari kerja capek, lalu ketemu seorang perempuan cantik. Tentram gak hatimu melihatnya? Istrimu. Nah, dia adalah seorang perempuan. Itulah bidadari. Artinya bidadari itulah yang membuat hatimu menjadi tentram. Jadi mendapatkan bidadari di surga itu, dalam kehidupan damai itu, artinya mendapatkan ketentraman hati. Nah, udah deh, kira-kira begitu ya. Nah, di bumi ini banyak persamaan, ada persamaan dan banyak perbedaan. Begitu juga pasti di surga ya. Tidak semuanya sama dong. Tidak semuanya orang yang soleh itu nyureng, diem gitu, nggak mau bercanda. Nanti nggak enak surganya. Oke ya. Nah, oleh karena itu, mari kita bangun surga di bumi ini dengan tadi memahami sifat-sifatnya. Lebih mudah menjadikan bumi ini surga melalui persamaan-persamaan daripada kita bertengkar tentang perbedaan. Oke ya, kita masuk surga yuk. Sudah dibuang semua kebencian, kemarahan, iri dan seterusnya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.